kebetulan saya diwisuda di Pondok Meren Gontor Ponorogo. Yang mewisuda itu Pak Idam Khalid langsung. Saya di antara 9 sarjana muda yang lulus pada waktu itu. Kemudian Pak Idam Khalid, ya mungkin ta'addud bin nikmah. Pak Idam Khalid tahu laporan-laporan dari cabang NU Ponorogo, tahu laporan-laporan daripada guru-guru yang ada di Pondok Modern Gontor Ponorogo tentang kegiatan saya di NU. Karena saya aktif di NU di Ponorogo, baik di IPNO, di PMII, itu mungkin laporan sampai sama Pak Idam Khalid. Ini baru sekarang saya keluarkan. Tidak pernah saya cerita lengkapnya. Kemudian Pak Idam Khalid waktu itu tanya sama saya, "Sukron, setelah ini mau kemana kau?" Saya bilang, "Saya pulang ke Madura, Pak." "Di Madura?" "Ya, saya ngajar. Paman saya punya pondok pesantren." Kata saya, "Baik paman dari ibu, paman dari bapak, semuanya ada pesantrennya di Madura." Saya ngajar. Dengan tidak disangka-sangka, ya kayak orang disambar beledek, kok Pak Idam lalu bertanya pada saya, "Bagaimana Sukron kalau kamu ikut saya ke Jakarta?" Saya orang kampung, orang desa, mendengar Jakarta saja takut. Kok lalu Pak Idam ngajak saya ke Jakarta? Itu sejarahnya yang tidak pernah saya buka kepada jamaah. Baru sekarang saya buka. Apa hubungan saya dengan keluarga beliau? Ya, saya jawab sama Pak Idam, "Pak, saya minta izin sama kedua orang tua saya dulu ke Madura." "Baik." Saya pulang, saya minta izin. Ya, alhamdulillah ayah saya sangat-sangat gembira. Bagaimana anaknya baru tamat pondok pesantren diajak untuk membantu seorang ulama besar, Kiai Haji Dr. Idam Khalid. Nah, ini sejarahnya, kaitan saya dengan keluarga nggak bisa dipisah. Sudah kayak keluarga sendiri. Begitu saya datang ke Jakarta, tentu saya ingin berbakti di Darul Ma'arif. Tapi ternyata Pak Idam tidak. "Sudah Sukron, kamu di rumah saya aja." Loh, saya kaget. Kok di rumahnya? Saya niat untuk membantu Darul Ma'arif. Saya berada di rumah Pak Idam tuh 4 tahun. Bayangkan aja. Jadi saya diasuh langsung oleh beliau itu. Dan beliau sangat mendidik. Kalau keluar kota, saya yang dicari oleh Pak Idam itu. Ngikutin keluar kota. Pada tahun 1968, saya sudah pidato di Kabupaten Pandeglang. Ya, karena Pak Idam sifatnya mendidik. "Ustaz Sukron, saya mau mas istirahat dulu ya. Tolong pidato di sana, jangan lebih, jangan kurang dari 1 jam." Baik. Itulah saya pertama kali berpidato tahun 1968 di Kabupaten Pandeglang atas nama Idam Khalid. Masya Allah. Nah, ini ada kesempatan, ya, dan ada kemampuan. Punya kemampuan, tidak ada kesempatan, nganggur. Ada kesempatan, tidak ada kemampuan, habis. Waktu itu kebetulan, karena saya di Gontor sudah dilatih pidato 6 tahun, jadi suruh pidato lancar saja saya itu. Pernah ke Solo, pernah ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, pernah ke Puntet. "Pak Idam, saya mau istirahat Pak Sukron di hotel." Berangkat ke Puntet, saya kasih tahu sudah di Puntet, Pak Sukron bicara dulu.
jangan kurang 1 jam. Selalu jangan kurang 1 jam. Alhamdulillah, ada kesempatan disertai dengan kemampuan. Lah ini Pak Idam sifatnya mendidik. Dia rela saya suruh pidato duluan, kan untuk mendidik saya ini. Baik pendidikan yang ada di rumah. Bayangkan 4 tahun satu rumah dengan Kiai Dr. Idam Khalid. Pernah saya mau pindah ke Darul Ma'arif, mungkin masih ingat Ustaz. Ya, Pak Idam bilang, ya sudahlah, kau mau pindah ke Darul Ma'arif, bikin dulu kamar di atas, khusus kamarmu nanti di Cipete. Selesai bikin kamar, saya pamit, enggak boleh lagi. Enggak boleh lagi. Sudahlah, yang di Darul Ma'arif kamar itu jadikan tempat istirahat saja kalau ngajar. Saya punya jadwal 1 minggu tuh barangkali 2 hari ke sini nih. Walaupun saya sebagai direktur, tapi bukan direktur males saya itu. Ya, kalau sekali rapat untuk 1 bulan. Jadi kalau saya mimpin rapat untuk 1 bulan. Nah itulah saya dengan keluarga direktur. Bayangkan 4 tahun satu rumah. Saya punya panca indera, saya punya penglihatan, saya punya pendengaran. Dari segala apa yang Pak Idam kerjakan, Pak Idam pidato, selalu saya dengarkan. Untuk menambah ilmu, maka barangkali satu-satunya kader yang langsung di rumahnya, ya saya ini. Lainnya, ya misalnya di Darul Ma'arif, saya langsung di rumah beliau di Jalan Mangun Sarkoto bersama ibu berpanjang putra-putranya. Di situ saya berada. Ya dikasih makan, dikasih tempat, Masya Allah. Tapi tidak dikasih honor. Berapa honornya setiap bulan tuh nggak ada. Tapi kalau malam Jumat ngasih saya lebih dari honor. Cukup untuk 1 bulan. Karena tiap malam Jumat tuh saya yasinan di musolanya itu. Baca yasin tiap malam Jumat. Pak Idam datang, walaupun saya tidak dikasih honor, tapi lebih gede dari honornya itu. Nggak pernah saya kekurangan duit. Ketika saya bersama Pak Dr. Idam Khalid itu nggak pernah saya kekurangan duit. Itulah saya menganggap dengan keluarga Pak Idam sudah kayak keluarga saya. Dengan ibu almarhumah, kalau saya ngobrol itu di tempat tidur, di tempat tidurnya ibu. Ada ustadz yang memperkenal saya kepada ibu dulu. Siapa ustadznya itu agak lupa saya. Saya diperkenalkan kepada Bu, ini Pak Sukron. Kau memperkenalkan Pak Sukron. Nah, ketika di sini, jadi kalau saya dengan ibu saya cerita apa itu, cerita di tempat tidurnya. Sudah kayak anak. Jangan nggak dipisah, saya teringat semuanya. Jasa-jasa beliau, didikan beliau, baik dalam logika berpidato saya tiru, di dalam pergaulan saya tiru. Itulah jasa almarhum kepada saya yang dididik langsung saya di rumahnya 24 jam. Maka dengan keluarga beliau tidak bisa saya dipisahkan. Ya walaupun kemarin minta waktu itu, bukan saya ini menunda-nunda. Memang waktu saya penuh. Waktu sekarang yang saya kosong. Mengapa kosong? Karena hari Selasa saya berangkat umroh. Jadi hari ini sengaja kosong. Karena hari Selasa nanti saya mau berangkat umroh. Minggu, Senin istirahat di rumah. Selasa saya mau berangkat umroh. Alhamdulillah. Maka sudah mari kita ingat sejarah semuanya. Jangan melupakan sejarah. Itu pidato Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Sejarah itu penting diingat. Nah itulah jasa beliau terhadap saya
jasmani, rohani, saya dididik beliau. Alhamdulillah di Jakarta saya berkembang. Berkembangnya saya ini yang paling cepat tahun 71. Karena tahun 71 itu Partai Nahdlatul Ulama. Waktu itu pemilihan umum yang pertama kali. Kebetulan saya ini ahli provokator. Ya kalau kampanye itu kan perlu provokator tuh. Kalau nggak bisa provokator jangan jadi jurkam. Kalau dikatakan Sumarmakmun provokator, betul Pak Polisi, saya provokator. Tapi provokator dalam kebaikan, memberikan motivasi. Nah, waktu itulah kampanye Partai Nahdlatul Ulama. Semua Kiai Betawi NU semua. Nggak ada Kiai Betawi itu yang tidak NU, sepengetahuan saya. Waktu itu perlu kampanye. Nah, biasanya Kiai NU itu kan baca kitab, ya tenang. Kok ada orang NU yang provokator? Nah, ya saya katakan saya provokator, tapi untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan provokator saya. Waktu itu saya kampanye lah